Pemirsa, jumpa dalam acara Jala Budaya kali ini dengan topik makna Paskah bagi umat manusia. Saya ke Pak Hardi tadi dilanjut tentang syahadat tadi Pak Hardi. Oke, monggo. Jadi tadi sudah ini ya, Allah yang satu tidak ada masalah ya. Nah, dalam kekristenan Allah yang satu itu menjelma menjadi manusia. Menjelma. Nitis gitu, bahasa bukan nitis, menjelma itu ya jadi manusia, menjadi hadir di dunia ini. Hadirnya tidak dengan jadi gunung, tidak jadi bumi, tidak jadi binatang, tidak jadi ini, tetapi dia menjadi manusia, menjelma, penjelmaan. Maka diyakini bahwa Yesus Kristus itu adalah penjelmaan dari Allah yang satu itu. Dia menjumpai manusia dari itu. Kok tahu? Nah ini ya pertanyaannya. Kok tahu terus gampang percaya? Karena itu dinubuatkan, istilahnya dinubuatkan, bukan diramalkan. Kalau dinubuatkan itu berkaitan dengan kenabian. Sudah ada nabi-nabi selama kurang lebih 2500 tahun memberitahukan secara bertahap. Nanti namanya itu Mesias. Jadi Mesias yang akan datang itu akan lahir dari seorang perawan. Misalnya, dia akan lahir di kota Daud. Dia nanti akan diiringi dengan bintang. Dia nanti akan, semua tentang hidupnya itu sudah semua diterangkan. Sebelumnya itu sudah sekian ribu tahun sudah diterangkan dengan sangat jelas. Sampai tahap terakhir ya sangat jelas sekali bahwa nanti datangnya akan didahului oleh seorang yang berseru-seru di padang gurun. Bahwa nanti akan dia matinya, meninggalnya, dia akan dihakimi tetapi tidak salah. Dia akan diadili tetapi dibuktikan tidak salah, tetapi akan dihukum mati. Dia nanti kalau mati akan dinaikkan ke atas. Misalnya itu, dinaikkan ke atas. Dia kalau nanti mati hari ketiganya akan bangkit. Hari ketiganya akan bangkit. Itu semua ada. Jadi kenapa menjadi percaya? Ketika ada orang menemukan orang, para muridnya itu kan mengenali karena dia orang Yahudi, dia mengenali, oh ini berarti ini Mesias. Karena semua tanda ada di Yesus itu. Jadi kenalnya di situ. Oh, nah inilah kalau itu datang, itu Allah yang, maka diyakini Yesus itu Allah yang sedang melawat ke dunia, melawati manusia yang jatuh dalam dosa. Dosa yang mana? Dosa Adam dan Hawa. Itu yang dibebaskan. Manusia mewariskan dosa dari dosa dan apa itu? Penderitaan. Karena itulah kehadiran Allah ke dunia dalam manusia Yesus itu mau membebaskan manusia dari dosa yang diwariskan dari Adam dan Hawa itu. Karena itu menjadi muridnya adalah pembebasan. Baptis adalah pembebasan. Hidup baru tadi itu yang pertama. Nah, itu kurang lebih. Lalu itu lalu Bapa, maka disebut Allah yang satu itu disebut Bapa. Lalu Allah yang menjelma itu, yang menjelma ini kemudian disebut Putra. Roh Kudus itu yang mana? Allah yang ketika Yesus sudah di dunia, dia menjelang akhir hidupnya, dia memberitakan pada para muridnya, kamu tidak perlu takut, tidak perlu gentar, tidak perlu, karena nanti ketika aku pulang kembali kepada Bapakku, aku akan mengutus Rohku kepadamu. Rohku, Roh Kudus. Siapa itu? Roh penolong bagimu, Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah, ini ya Allah sendiri yang datang sekarang ini dalam bentuk Roh Kudus. Kalau saya berdoa, Tuhan pulang hadir ya dalam bentuk Roh Kudus yang datang, tidak terlihat. Nah, kalau Allah menolong ya dalam Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah ya pribadi ketiga dari Allah yang satu tadi, Allah yang sama. Terus kalau misalkan gitu, kalau orang Islam berdoa kan ya Allah gitu kan. Terus kalau dalam
Kristen Katolik doanya Ya Allah, menyebutnya ya ya Allah. Allah. Iya. Oh gitu. Saya sendiri berdoa, ya Allah yang maha baik. Kalau Engkau telah mengutus siapa putramu, misalnya begitu ya begitu. Jadi jadi dalam keesaannya itu, dalam kesatuannya itu, ya itu kan misteri Allah di dalam diri Allah. terus Bukan kalau yang itu, kalau Bunda Maria itu tadi. Bunda Maria Ibu Yesus. Oh gitu. Gitu. Jadi dalam Patung-patung semua yang ada di gereja dekorasi, dekorasi gereja. Jadi nggak ada, maksudnya bukan nggak ada maknanya dalam Maknanya ada ketuhanan tanda itu hormat, tadi. tanda penghormatan. Oh. Tanda penghormatan. Kalau orang berdoa di situ ya hormat saja. Tidak pakai juga tidak apa-apa. Ya. Ini saya jadi malah tertarik pada nama Bu Lutfi ini. Lutfi Veronica. Yang saya tahu kalau Lutfi itu laki-laki, ini tapi bukan Lutfia. Ya. Jadi saya bisa menyimpulkan ini sudah menafikan perbedaan gender. Veronica nama Kristiani tapi dipakai oleh seorang Muslim. Itu sudah menafikan perbedaan agama. Bisa menjelaskan ke saya Bu Lutfi tentang nama ini. Sebenarnya saya juga nggak bisa menjelaskan, orang yang memberi nama kan orang tua. Kalau minta penjelasan ini ya bingung saya. Jadi, tapi pada dasarnya kalau melihat arti dari kata untuk nama saya sendiri itu, kalau Lutfi itu yang harusnya dipakai sama laki-laki dan artinya adalah kelembutan, harap. Ya ini mungkin saat itu gitu, harapan orang tua saya saat itu pengennya anak saya yang perempuan ini menjadi yang orang yang lembut. Tapi sekuat laki-laki, seperti itu. Mungkin seperti itu. Terus kalau Veronica, kalau pernah saya tanyakan sama orang tua saya, manis gitu, maksudnya api aja gitu. Iya, namanya indah gitu aja untuk dibayangkan untuk jadi nama anak mereka kayak gitu. Jadi ya dengan arti kalau yang mereka tahu waktu itu pembawa kemenangan gitu. Jadi pembawa kemenangan yang lembut dan sekuat laki-laki kayak gitu, yang kuat untuk menghadapi apapun cobaan hidup seperti itu. Jadi dan pada kedua orang tua saya kedua-duanya Muslim, latar belakang keluarga juga Muslim, cuma ya bagi mereka tidak ada masalah dalam memberikan pemilihan nama. Itu yang ya, bahkan nama panggilan saya Niko, jadi laki-laki sekali. Dan bukan nama Islam juga. Jadi ya kalau dalam tidak menjadi masalah ya. Enggak ada masalah. Padahal Veronica memang benar ya perempuan kuat yang muridnya Yesus itu Pak Hardi ya. Ya, dia disebut dalam Alkitab itu dalam perjalanan sengsara Yesus dari Yerusalem ketika dia naik ke mau disalib itu bawa panggul kayu itu, lalu dia terjatuh dan seorang perempuan namanya Veronica itu yang mengelap wajah Yesus, itu Veronica. Tapi saya mau sedikit tentang nama itu ya, karena Pak terus menyebut nama. Nah, hidup baru dalam kekristenan juga ditandai dengan nama baru, karena itu disebut nama baptis, kayak Aloysius. Aloysius itu nama baptis. Itu diambil dari orang-orang kudus. Orang-orang kudus. Setiap kali yang gereja Katolik itu menggelari orang-orang kudus, orang-orang terbaik yang memang sudah dipastikan ini sudah di surga gitu ya. Tanda-tanda sudah menunjukkan ini di surga, lalu digelari orang kudus. Termasuk Veronica itu tadi. Termasuk Veronica. Itu digelari orang kudus, maka itu bisa menjadi nama baptis. Nah, sebenarnya bisa menjadi nama baptis. Yang dimaksud nama baptis itu berarti mengambil dari nama-nama orang kudus. Ya. Kalau saya Aloysius, ada yang lain Agustinus, yang lain Teresia. Misalnya Paus yang nama orang kudus yang digelari orang kudus terakhir ya, Yohanes Paulus kedua. Dan Mother Teresia dari Kalkuta. Itu kan hidupnya sangat suci. Suci dan bisa dicontoh dan lalu tanda-tanda lain ya, ada banyak mukjizat yang dimintakan ke dia dan dikabulkan. Jadi Indonesia mungkin akan ada karena sekarang ini ada pembongkaran makam ini seorang uskup yang meninggal di Amerika dan kemarin sudah dibuka dan tubuhnya masih utuh. Ini sedang diproses untuk penyelidikan kanonik namanya, akan diajukan untuk tahap pertama menjadi hamba Tuhan, nanti menjadi beata, baru menjadi santo
panjang itu nanti dibuktikan dulu apakah ini santo atau bukan, ini orang kudus atau bukan. Kok tidak membusuk kenapa? Kok dibilang Indonesia ada apa orang Indonesia? Orang Indonesia. Oh, Orang Indonesia, gitu. asli Tapi Indonesia. meninggalnya di Amerika. Meninggalnya di Amerika. Ya, meninggalnya di Amerika. Dia orang uskup Indonesia, uskup dari NTT. Ya. Ini sudah dibawa ke Indonesia. Tapi mumpung ada kesempatan saya pengen nanya, yang dimaksud Santa Claus itu apa? Ada Santa Claus, ini Natal. Kan pelajaran Natal. Kalau itu Natal, Santa Claus itu sebenarnya ini cerita ini dari Jerman ya, cerita dari Jerman itu dulu ini novel saja itu sebenarnya. Oh, jadi dalam keagamaan nggak ada itu Santa Claus tidak itu ada, aslinya tidak ada. Aslinya tidak ada. Itu cerita. Hanya tokoh. Ya tokoh. Lalu jadi terkenal kan karena dikartunkan, karena di ini, tetapi. Jadi kalau dalam keagamaan tidak ada hubungannya. Ya, tidak ada hubungannya. Itu makanya Natal lebih dikenal karena Santa Claus. Santa Clausnya ke mall-mall itu. Natal menjadi lebih besar karena apa? Karena berkaitan dengan dagang. Pedagang lah yang terkenal, mall-mall, lalu orang jualan topi kemana-mana, orang jual makanan khas Natal, pohon Natal, ini soal dagang. Maka kelihatannya menjadi terkenal kan gitu, lebih menjadi populer di masyarakat. Lalu seolah-olah itu menjadi hari raya terbesar, bukan. Terbedaannya tetap di Paskah. Tapi katanya di Belanda itu juga ada efek seperti itu. Ada, tidak hanya di Belanda ya di mana-mana. Di mana-mana. Iya, kalau di Belanda itu lebih ekstrim katanya. Jadi kalau waktu Paskah itu jadi kayak toko furniture kayak IKEA itu sama apa itu namanya? Showroom mobil itu laris manis, ngantrinya nggak karuan soalnya itu. Memang ada promo Paskah. Promo Paskah. Katanya gitu. Ya. Pas Paskah itu juga iya. Besar-besaran. Perayaannya juga seperti itu. Itu jadi itu yang terjadi. Sebenarnya Paskah ini yang ini. Nah, kalau Natal itu lebih suasananya lebih gembira, ceria, damai gitu yang diwartakan. Tapi kalau Paskah itu warnanya lebih gelap. Diwarnai pertobatan itu. Ya, pertobatan dan korban. Jadi korban. Nah, jadi karena Yesus kan berkorban. Korban Yesus itu dikorbankan. Yesus itu mati karena dikorbankan. Tapi orang tidak salah dihukum. Oh, karena itu kayak perayaan di mana itu? Kulon Progo atau gimana itu yang patung Bunda Maria diberikan baju warna gelap, kerudung warna gelap itu karena untuk melambangkan kegelapan itu tadi. Ya, jalan salib itu dilakukan di paroki-paroki juga dilakukan. Jalan salib itu adalah juga yang didramakan, ditabuhkan ya. Itu jadi itu menggambarkan Yesus yang dikorbankan. Itu karena karena para pemimpin yang tidak bisa menerima dia, pemimpin Yahudi pada waktu itu. Ya, jadi maka warnanya Paskah itu lebih gelap, lebih ke korban. Maka kalau sekali waktu mau lihat bagaimana, boleh Gereja Katolik terbuka kalau mau ada yang mau melihat saja perayaan-perayaan terbesar di Gereja Katolik seperti apa untuk dokumentasi boleh, sangat terbuka kami, amat terbuka. Seperti apa perayaannya? Beda sekali perayaan Natal dan perayaan Paskah. Perayaan Natal itu gembira, ceria, lagu-lagunya happy gitu ya. Tapi lagu-lagu di Paskah gelap, lebih warna, tapi lebih hikmat, lebih agung. Itu di Paskah, ya. Kurban, warnanya kurban. Maka juga memberi. Itu kan di ini. Kalau di Natal apa? Hadiah. Tapi kalau di Paskah itu orang memberi dengan suka, memberi, berbagi, itu ada di situ. Berbagi ada di situ. Orang miskin itu lebih diperhatikan pada waktu Paskah. Baik Pak Adi, kiranya waktu juga yang membatasi perbincangan kita. Silakan memberikan closing statement bagi para pemirsa, terutama dalam makna Paskah bagi umat manusia ini. Oke, para pemirsa yang kami kasih bahwa kami gembira sekali dengan acara ini, karena dengan ini lalu kami boleh memperkenalkan bahwa meluruskan setidak-tidaknya
perayaan terbesar dalam gereja Katolik itu adalah, atau kekristenan pada umumnya adalah hari raya Paskah, hari raya agung Paskah, di mana pada hari itu dirayakan kebangkitan Kristus bersama sengsara dan wafatnya. Itu puncak, pusat, sumber dari seluruh kehidupan kekristenan. Tidak ada dalam hal kekristenan yang tidak berhubungan dengan misteri Paskah, perkawinan, perayaan-perayaan sepanjang tahun. Bahkan Natal sendiri sebagai hari raya utama juga, sebagai salah satu hari raya utama, hari raya besar, juga bersumber dari misteri Paskah. Semoga dengan perayaan Paskah yang dirayakan setiap tahun, umat Katolik, umat Kristen, murid-murid Yesus semakin mewujudkan imannya yang di tengah masyarakat, yang berkorban seperti lilin Paskah, menghancurkan dirinya sendiri untuk menyalai, menerangi sekitarnya, kegelapan-kegelapan di sekitarnya. Apa itu bentuk konkret kegelapan di sekitarnya? Tidak lain ya kesengsaraan, kekerasan, kemiskinan, ketidakadilan, ketidakjujuran, dan itu selalu ada di sekitar kita. Semoga dengan perayaan Paskah orang diingatkan kembali untuk memerangi itu, menjadi orang yang menjadi lilin yang berarti dalam kegelapan-kegelapan di sekitarnya. Terima kasih. Bu Lutfi, silakan. Ya, kalau saya sebagai umat Muslim di sini, duduk di sini, ingin mengingatkan pada kita semua bahwa negara Indonesia itu negara the one and only di dunia ini yang berdasarkan Pancasila. Dan kita tahu Pancasila itu menghargai semua umat beragama. Di sini saya ingin membuka wacana untuk kita semua bahwa kita semua di sini duduk sama, agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, semua sama di sini. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang mayoritas, tidak ada yang minoritas yang bisa merasa lebih unggul dari satu dan yang lainnya. Hanya itu dari saya, semoga bisa menjadi hikmah untuk kita semua. Selamat hari Paskah untuk kita semua. Terima kasih Bu Lutfi, terima kasih Pak Hadi. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita kali ini. Jumpa lagi dalam acara berikutnya di Tetap di Jala Budaya.